warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ade Kusman. Semangat pagi. Kita harus selalu menjaga semangat dan kesehatan di masa pandemi corona saat ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuki materi mata pelatihan kesiapsiagaan bela negara, kali ini saya ditemani oleh 4 orang senior Widya Suara dari BPSDM juga. Yang pertama, Bapak Yonatan. Yang kedua, Bapak Enjang. Yang ketiga, Bapak Sigit. Dan keempat, Bapak Tatang. Kali ini kita akan membahas atau mempelajari tentang kesiapsiagaan bela negara. Apa itu bela negara? Apakah bela negara itu berperang? Iya, betul. Bela negara itu salah satunya adalah berperang pada saat zaman dulu, saat perang fisik. Saat ini sikap bela negara mutlak diperlukan, karena saat ini bela negara bukan lagi berperang secara fisik, namun bela negara adalah sikap, tekad, dan perilaku warga negara Indonesia, terutama adik-adik semua sebagai calon pegawai negeri sipil yang dijiwai oleh rasa cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana kelanjutannya mata pelatihan ini? Mari kita lihat tayangan berikut ini. Baik, kita mulai agenda sikap perilaku bela negara bagi calon pegawai negeri sipil. Kesiapsiagaan bela negara adalah mata pelatihan yang dimaksudkan untuk membekali peserta dengan kemampuan memahami terhadap nilai-nilai bela negara. Adapun hasil belajar yang diharapkan dari peserta adalah peserta mampu memahami wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara. Dengan indikatornya, peserta dapat menjelaskan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai yang mendasari sikap perilaku bela negara, menjelaskan analisis isu kontemporer, dan mewujudkan kesiapsiagaan bela negara dalam bentuk kedisiplinan, kerjasama, dan prakarsa. Kemudian agenda yang akan kita lalui pada kali ini dari materi kesiapsiagaan bela negara adalah yang pertama, sikap perilaku bela negara. Yang kedua adalah ketangkasan fisik dan penguatan mental. Yang ketiga, kewaspadaan dini atau bapulkan. Mengapa pembekalan bela negara perlu untuk adik-adik semua? Ada alasan yang mendasarinya. Pertama, adik-adik semua akan memasuki dunia atau kultur baru di birokrasi, dan itu harus dimulai dengan kesadaran bela negara. Kemudian adik-adik semua perlu dibentuk karakternya untuk bersikap dan bertindak profesional dalam mengelola tantangan dan masalah keragaman sosial kultural dengan menggunakan perspektif whole of government. Selanjutnya, adik-adik semua dituntut menunjukkan perilaku kinerja berkualitas, beretika dengan dasar nilai-nilai kebangsaan. Kesimpulannya, bela negara dalam kerangka rasa CPNS adalah kesediaan adik-adik semua untuk berbakti pada negara dan kesediaannya berkorban membela negara. Adapun unsur-unsur yang harus adik-adik ketahui dan terapkan dalam kehidupan sebagai pegawai negeri sipil adalah pertama, cinta tanah air. Kedua, kesadaran bangsa dan bernegara. Yang ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara.
Masuk materi pertama tentang kesiapsiagaan jasmani. Pengertian kesiapsiagaan jasmani adalah serangkaian kemampuan jasmani yang dimiliki oleh PNS untuk melaksanakan kegiatan fisik secara lebih efisien, sehingga kondisi jasmani itu harus selalu dijaga dan dipelihara sebagai dasar untuk kesiapsiagaan mental. Manfaat dari kesiapsiagaan jasmani adalah kita akan memiliki postur tubuh yang baik, memiliki ketahanan dalam melakukan pekerjaan yang berat sehingga banyak hasil yang akan diselesaikan, dan terakhir adalah memiliki ketangkasan yang tinggi sehingga dapat menghadapi rintangan pekerjaan dengan baik dan benar. Masuk ke dalam materi kedua tentang kesiapsiagaan mental. Kesiapsiagaan mental merupakan kesiapan seseorang dengan memahami kondisi mental dan perkembangan mentalnya, sehingga dapat menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan. Kesiapsiagaan mental seperti tadi saya katakan bahwa didasari oleh kesiapsiagaan fisik yang baik. Sasaran latihan kesiapsiagaan mental adalah dengan mengembangkan dan atau memaksimalkan kekuatan mental dengan memperhatikan modal insani, diantaranya adalah modal intelektual, emosional, sosial, ketabahan atau ketahan malangan, dan modal etika atau moral. Untuk materi ketiga tentang peraturan baris berbaris. Peraturan baris berbaris kita sebagai PNS masih menggunakan atau tetap menggunakan referensi peraturan Panglima TNI. Namun, mengingat kita semua adalah bukan prajurit TNI, maka materi PBB kita dibatasi dengan meniadakan materi berpedang dan senjata serta langkah perlahan. Apa itu peraturan baris berbaris atau PBB? Yaitu peraturan tata cara baris berbaris yang diwujudkan dalam bentuk latihan fisik. Apa gunanya? Untuk menanamkan kebiasaan disiplin dan jiwa korsa. Masuk ke dalam materi kelima tentang keprotokolan. Materi ini membekali adik-adik semua dengan kemampuan memahami konsep keprotokolan dan melaksanakan peraturan keprotokolan melalui pembelajaran peraturan tata tempat, peraturan tata upacara sipil, kegiatan apel, dan pengaturan tata penghormatan. Adapun esensi keprotokolan adalah tata cara, tata krama, serta rumus-rumus dan aturan tradisi kebiasaan. Selanjutnya, tata tempat. Tata tempat adalah aturan dasar yang menentukan bahwa orang yang berhak mendapatkan tata urutan yang pertama adalah mereka yang mempunyai jabatan tertinggi dalam acara tersebut. Diatur oleh PP nomor 62 tahun 1990 tentang tata tempat. Tata tempat didefinisikan sebagai aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Selanjutnya, tata upacara adalah aturan melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan. Mengingat pentingnya upacara, maka diperlukan kelengkapan upacara antara lain perwira upacara, komandan upacara, inspektur upacara, dan pejabat lain sesuai kebutuhan. Tata penghormatan. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 dinyatakan bahwa pejabat negara, pejabat pemerintah, perwakilan negara asing, dan atau organisasi internasional serta tokoh masyarakat tertentu mendapat penghormatan. Yang dimaksud dengan penghormatan adalah perlakuan yang bersifat keprotokolan bagi para pejabat tersebut.
Etika keprotokolan bagi CPNS ini akan berguna sekali untuk dapat memberikan pelayanan terbaik dan profesional, pengembangan kepribadian, dan mengelola perasaan serta emosi dirinya. Terakhir, tentang kewaspadaan dini atau Bapulket, ini pada dasarnya kita harus ingat pada tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk itulah kita harus tetap waspada terhadap ancaman dari luar. Baik, demikianlah materi yang akan kita dalami, kita hadapi dalam materi pelatihan kesiapsiagaan bela negara. Demikianlah adik-adik sekalian, mata pelatihan kita tentang kesiapsiagaan bela negara yang akan kita jalani. Untuk lebih jelasnya dari materi tersebut, saya, Bapak Yonatan, Bapak Anjam, Bapak Sigit, dan Pak Tatang akan siap menerima pertanyaan dan menjelaskan semua yang kami ketahui untuk adik-adik sekalian. Jangan suka bertanya, selamat belajar, dan kita akan bertemu dalam sesi tanya jawab melalui Zoom meeting maupun forum diskusi. Sekian, terima kasih, selamat belajar, dan tetap semangat. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau berbagai suku dan agama,